Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang yang sering terjadi ketika di ambang 95% kesehatan gitu teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share video hal tersebut gitu teman-teman ya, karena memang banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis yang bertanya tentang apa yang sering terjadi ketika di ambang 95% ketika menjelang kesembuhan gitu teman-teman ya. Karena memang di video-video yang terdahulu saya share video ciri-ciri di ambang kesembuhan kita itu di 60%, di 80%, termasuk di 90% gitu teman-teman ya. Nah makanya banyak sekali teman-teman kita yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian bertanya juga apa sih sebetulnya yang terjadi ketika kesembuhan kita itu di ambang 95%. Nah itu teman-teman, makanya di season kali ini saya share video hal tersebut gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham ketika ada sensasi yang hadir, kalian bisa menganggap wajar gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis sebetulnya sih semuanya juga hal yang wajar gitu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, jiwa keponya itu sangat besar teman-teman, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya. Jadi ketika di ambang 80% kadang suka pengen menyamakan dengan orang lain. Bahkan ketika sudah hampir mau sembuh saja, kadang suka penasaran gitu teman-teman ya, selalu menyamakan dengan orang lain. Kok saya tuh sekarang di ambang 95% ini sudah mau sembuh gitu teman-teman ya, tetapi masih menghadapi sensasi seperti ini itu gitu teman-teman. Dan kadang selalu bertanya juga ke orang-orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis, tujuannya untuk apa ya? Untuk menyamakan. Kalau seandainya sama, nanti kita itu punya ketenangan tersendiri teman-teman ya. Oh ternyata si orang tersebut itu sama mengalaminya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman banyak sekali yang bertanya tentang apa sih yang sering dialami ketika kesembuhan kita itu di ambang 95% gitu teman-teman ya. Saya anggap wajar, karena memang sebetulnya wajar gitu teman-teman ya, karena dipicu dari rasa penasaran atau sifat keponya yang sangat besar gitu teman-teman ya. Sifat kepo itu didorong karena memang masih ada rasa takutnya kita itu ya tidak akan membaik selamanya, atau takutnya bahwa gangguan ini bukan gangguan asam lambung gitu teman-teman, takutnya gangguan yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu juga gitu teman-teman. Jadi ketika di ambang 95% sama, saya juga selalu menyamakan dengan orang lain. Nah itu teman-teman ya. Nah di season kali ini saya akan share pengalaman saya ketika di ambang 95% gitu teman-teman ya. Kalau misal kalian mengalaminya juga berarti sama, tenang saja. Jadi kalian juga sama, itu di ambang 95% itu mendekati kesembuhan total gitu teman-teman ya. Yang sering terjadi saat ketika terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis di
ambang 95%, yang saya rasakan gitu teman-teman ya, kita masih selalu mengalami apa ya, mudah sakit gitu teman-teman ya. Jadi kita itu mudah sakit, sering mengalami sakit-sakit yang dulu pernah kita alami gitu teman-teman, cuman perbedaannya sekarang itu sering. Nah itu teman-teman, kayak macam demam, mungkin demam kita 1 minggu membaik, tahu-taunya 2 minggu kemudian kita demam lagi gitu teman-teman ya. Apalagi yang namanya sakit kepala gitu teman-teman ya, sakit kepala itu sangat sering sekali teman-teman ya. Jadi pada intinya ketika di ambang 95%, perasaan kita sudah nyaman sih sebetulnya teman-teman ya. Kita sudah bisa beraktivitas kemana-mana gitu teman-teman ya, sudah bisa bersosialisasi dengan orang lain, bahkan ngobrol juga suka enak gitu teman-teman ya, karena sudah ada perasaan bahagia di situ. Walaupun perasaan bahagianya itu belum 100% hadir teman-teman ya, itu pengalaman saya gitu teman-teman. Dan tetapi untuk mengalami sakit-sakit, kita sangat mudah sekali mengalami sakit-sakit gitu teman-teman ya, itu pengalaman saya gitu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa pengalaman setiap orang itu berbeda. Jangan kalian berpatokan dengan saya teman-teman ya. Wah nih Pak Guru nih di ambang 95% itu mudah sakit, jangan-jangan nanti saya juga seperti itu mudah sakit. Belum tentu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tiap imun orang itu berbeda-beda teman-teman. Mungkin dulu itu saya itu imunnya kurang kuat gitu teman-teman, sehingga ya ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis kita mudah sakit gitu teman-teman. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang imunnya cukup kuat gitu teman-teman. Jadi ketika sudah sembuh di ambang 95% itu ya jarang sekali menghadapi sakit-sakit kayak macam sakit gigi, panas dalam, demam, pilek dan sebagainya teman-teman ya. Karena apa? Imunnya kuat. Nah itu teman-teman, jadi ketika saya menceritakan saat ini bahwa ketika di ambang 95% itu saya masih selalu mudah sakit gitu teman-teman ya, itu jangan jadi patokan buat kalian kalau seandainya nanti juga kalian bakal seperti itu. Tidak akan sama gitu teman-teman ya. Semua orang itu tergantung daripada siapa orangnya. Imunnya yang kuat, mereka pasti akan lebih cepat sehat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu ya, jadi ketika di ambang 95% itu saya mudah sakit-sakit gitu teman-teman. Jadi ketika menghadapi pergerakan atau misalnya menjalani kehidupan setiap harinya itu ya perasaan sudah mulai enak ya. Di ambang 95% itu perasaan sudah mulai enak, nyaman, sudah mulai ada agak-agak bahagia gitu teman-teman ya. Menyenangi obrolan, menyenangi komunikasi dengan orang lain, menyenangi aktivitas gitu teman-teman. Tetapi kadang hadir rasa tidak nyaman gitu teman-teman, walaupun culak-colek gitu teman-teman ya, kemudian kita mudah sakit seperti itu. Nah itu yang pertama gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya yang paling alot itu buat saya itu waktu di ambang 95% itu mengusir rasa malas. Nah itu teman-teman, jadi rasa malasnya itu di ambang 95% itu ya kadang sangat besar sekali teman-teman ya. Kadang mau melakukan hal-hal yang menyenangkan itu ketika kita mau pergi, padahal pikiran sudah sudah terfokus dengan mau melakukan ini itu gitu teman-teman. Saya mau melakukan jalan-jalan gitu, tapi kadang-kadang ketika bangun gitu teman-teman sudah keluar gitu, kadang selalu tersirat rasa malas gitu teman-teman. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman. Jadi saat pemulihan di ambang 95% itulah kejadian saya gitu teman-teman. Jadi yang pertama itu ya mudah sakit, kemudian yang keduanya itu mengusir rasa malas itu sangat sulit sekali teman-teman. Jadi mau melakukan hal apapun itu malasnya subhanallah teman-teman. Tetapi padahal kalau misalkan dipaksakan gitu teman-teman ya, kita nyaman sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Contoh kecil dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis di ambang 95% gitu teman-teman ya. Dari rumah itu tujuannya sudah agak kepikiran ya, ketika kita rebahan gitu teman-teman ya, mau kepikiran nih mau jalan-jalan, kita sudah bersolek gitu teman-teman ya, sudah mandi gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika duduk kemudian mau melakukan jalan-jalan itu kadang ada rasa malas gitu teman-teman, malas nih ya. Nah itu teman-teman, dan akhirnya tidak jadi lagi gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya gitu teman-teman, dan pengalaman saya itu mengusir rasa malas itu sangat jelek sekali. Jangan kalian tiru teman-teman ya. Kejelekan saya saat mempunyai rasa malas itu jangan kalian turuti, karena ketika kalian menuruti rasa malas itu justru
nanti akan lebih memperhambat pemulihan kalian teman-teman ya. Karena apa? Untuk asam lambung GERD anxiety psikosomatis butuh bergerak setiap harinya, memang harus seperti itu, apalagi di ambang-ambang 95% teman-teman ya. Nah tetapi karena memang kalian menanyakan hal apa di ambang 95% itu yang saya alami gitu teman-teman, saya katakan dengan jujur bahwa saya itu mempunyai sifat yang jelek dulu saat di ambang 95%, malas ngapa-ngapain teman-teman ya. Malas ngapa-ngapainnya itu bukan karena takut kejadian sensasi datang gitu teman-teman ya, takutnya nanti bukan gitu teman-teman. Jadi malasnya ya murni pure males gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman, dan pengalaman saya itu jangan dicontoh biar kalian itu lebih cepat. Makanya untuk pemulihan saya itu ketika di ambang 95% itu agak sulit juga teman-teman. Tengok di video saya yang pertama kali gitu teman-teman, di bagian yang pertama di situ saya sudah katakan ketika di ambang 95% itu saya sudah nyaman sih sebetulnya teman-teman ya, sudah saya nyaman, aktivitas yang lain-lain sudah bisa gitu teman-teman, tetapi mudah sakit, sering nyolek juga, rasa malasnya sering hadir. Nah itu teman-teman ya jangan dicontoh biar kalian itu cepat membaik gitu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaannya gitu teman-teman ya, kenapa di ambang 95% itu kita mudah sakit gitu teman-teman ya, kemudian rasa malasnya atau moodnya kurang gitu teman-teman, semangatnya nggak ada gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi gitu teman-teman ya, karena imun kitanya belum stabil, belum normal, belum kuat gitu teman-teman ya. Karena di ambang 95% itu biasanya tentang penyakit, tentang penderitaan itu masih ada gitu teman-teman, walaupun kapasitas sama durasinya itu tidak terlalu besar gitu teman-teman. Ketakutan juga masih ada gitu teman-teman di ambang 95% itu, tetapi ketakutan itu nggak terlalu besar lah. Berbeda ketika di ambang 80%, apalagi di 60% gitu teman-teman ya, kita masih mengalami takut ini itu. Bahkan di 60% itu kita untuk mandi saja takut gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Kemudian selain mandi itu, jangankan untuk mandi gitu teman-teman ya, kadang kalau mandi itu wajar ya kita takut, karena ketika mandi itu habisnya kita dapat sensasi yang tidak nyaman gitu teman-teman ya, lemesnya, pusingnya, kelayangannya hadir gitu teman-teman ya. Nah tetapi ada hal yang sangat tidak wajar juga gitu teman-teman, kalau seandainya di ambang 60% itu biasanya masih mengait-ngaitkan tentang hal apapun. Contoh kayak macam suara burung kedasi saja, dulu saya mengalami ketakutan teman-teman. Bahkan dulu sempat rame juga sama tetangga gitu teman-teman ya, gara-gara burung kedasi itu ya. Jadi ketika ada burung kedasi, saya suka nyuruh sama anak gitu ya, tolong dong usirin. Akhirnya ya kena ketepel juga. Kadang saya juga suka ngetepel gitu teman-teman, dan akhirnya ya banyak genteng rumah orang pada bocor teman-teman. Akhirnya tetangga itu sering ngomel ke istri ya, tolong dong si bapak katanya larang dong untuk lempar-lempar burung kayak macam begitu. Lihat nih genteng saya itu pada bocor. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika mengalami hal seperti itu ya, kadang ketika dijelaskan sama orang lain itu sangat sulit sekali teman-teman. Jadi ketika kita mau jelaskan sama orang lain, saya takut nih sama burung kedasi gitu teman-teman, mereka nggak akan percaya teman-teman ya. Nah itu, tetapi waktu itu belajar masa bodoh saja, dan akhirnya saya berpikir gimana caranya supaya burung kedasi itu tidak bertengker di situ teman-teman ya. Itu pengalaman saya gitu dulu teman-teman ya. Nah makanya ketika di ambang 60% itu jangankan ketakutan-ketakutan yang wajar gitu teman-teman ya, ketakutan-ketakutan yang tidak wajar juga selalu dikait-kaitkan. Contohnya ya burung kedasi, suara ambulan gitu teman-teman ya. Nah tetapi berbeda ketika di ambang 95% itu ketakutan hadir, ada teman-teman, tetapi hanya sebatas di pikiran saja teman-teman ya, tidak ada respon di tubuh juga gitu teman-teman. Kalau di 60% kan ada respon di tubuh ya. Kalau seandainya kita takut itu kita mengalami cemas, was-was gitu teman-teman, keluar keringat dingin. Nah itu teman-teman. Tetapi di ambang 95% itu kadang cuma terlintas di pikiran saja. Itu perbedaannya gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis di ambang 95% itu kita mudah sakit, kemudian ada rasa malas yang sangat besar, kemudian moodnya itu kurang ya, gairah hidupnya itu kurang gitu teman-teman ya. Nah itu dikarenakan imun kitanya belum stabil, belum meningkat, belum pas gitu teman-teman ya, belum
ya belum normal gitu teman-teman ya, karena wajar menurut saya karena masih ada stresnya, walaupun stresnya itu nggak terlalu banyak sih teman-teman ya. Ya stres kita itu selalu masih berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana nih solusinya kan gitu ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sangat rindu dengan solusi ya, karena solusi itu hal yang paling diidam-idamkan, pengennya itu dilakukan biar cepat membaik, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu rindu kesembuhan. Nah itu teman-teman ya. Nah solusi saya sebetulnya jangan dicontoh, karena waktu itu untuk solusi mengusir malas itu saya cuma bisa ngasih wejangan aja, tetapi untuk kenyataannya dulu itu sangat sulit teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian ingin lebih cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ya kalian imunnya harus dikuatkan dengan cara seperti apa? Tetap makan tetap menjaga makannya, banyak makan saja teman-teman ya, sering makan yang banyak gizinya, karena imun kita kuat sehat itu ya ditopang dari makanan yang sehat juga gitu teman-teman. Kemudian minumnya harus banyak juga gitu teman-teman, karena kekurangan mineral itu ya mood bisa hilang teman-teman, sepengalaman saya memang seperti itu ya. Jadi ketika kita kekurangan mineral, mood juga bisa hilang, semangat juga bisa hilang gitu teman-teman. Nah, makanya hal yang paling pertama itu untuk menguatkan imun kita teman-teman ya, yang pertama jaga saja makannya, perbanyak makan yang bergizi teman-teman. Kemudian usahakan minumnya harus mineral air hangat gitu teman-teman. Jadi hindari dulu lah minuman-minuman yang berwarna teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian untuk menguatkan imun kita juga gitu teman-teman, kita itu harus sering berolahraga juga gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian sering makan, sering minum tanpa diimbangi dengan olahraga, imun kalian itu tidak akan bagus-bagus juga gitu teman-teman ya. Dan itu merupakan hal yang sangat wajar sih sebetulnya, tanpa dikasih tahu juga kalian sebetulnya sudah tahu teman-teman ya. Kalau seandainya ingin menguatkan imun itu ya harus olahraga sih gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk olahraga untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu harus pintar-pintar ya. Karena ketika olahraga terlalu capek, kadang kita ada lelah, dan kemudian ketika pola pikirnya belum bisa kita jaga dengan sempurna, akhirnya ada cemas lagi karena ada rasa tidak nyaman di situ. Nah makanya olahraga yang cocok untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sebelum membaik sempurna, cukup jalan-jalan saja. Jalan-jalan menyenangkan teman-teman. Ketika jalan-jalan menyenangkan itu ya olahraganya dapat, kemudian rasa cemas itu nggak ada juga gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian selain olahraga itu, kita itu harus rajin-rajin selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Karena ketika hati dan pikiran kita senang, tanpa disadari imun kita juga tambah kuat, tambah sehat gitu teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang ketika kalian sudah merasa di ambang 95%, jangan pernah menyepelekan tentang kesenangan teman-teman. Apalagi yang masih di ambang 60% gitu teman-teman. Yang harus kalian tanamkan itu gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap bahagia gitu teman-teman, biar tidak selalu teringat dengan penyakit. Nah itu teman-teman ya, apalagi yang sudah diambang 95%, tinggal sedikit lagi kalian menghadapi untuk ke 100% teman-teman ya. Harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, karena ketika hati dan pikiran kita senang, ada imun juga yang kuat di situ. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya, dan bahkan sampai detik ini juga saya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Itu sampai detik ini saya selalu mengupayakan hal seperti itu. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari saya senang setiap harinya teman-teman ya. Karena kesenangan itu jujur ya, kesenangan itu bukan dilihat dari siapa besar orang punya harta, tidak teman-teman ya. Saya juga keadaannya itu hanya orang yang sederhana teman-teman ya. Jadi menyenangkan diri itu bukan dengan harta teman-teman, tetapi apa yang kita senangi lakukan saja. Itu teman-teman ya, kayak macam contoh di kemarin di Asian Village saya jalan-jalan ke gunung gitu teman-teman ya. Dan untuk jalan-jalan saja itu saya sudah menyenangkan teman-teman ya. Saya bisa bersosialisasi dengan orang-orang gitu teman-teman. Kayak macam kemarin di Asian Village ya, di channel Asian Village saya ngobrol dengan Mbah Ateng. Ada di sana bagi teman-teman yang pengen tahu obrolan saya dengan Mbah Ateng yang usianya 70 tahun tetapi masih bisa bekerja turun naik gunung gitu teman-teman, karena berkebunnya itu di atas gunung. Tengok di Asian
village teman-teman ya. Nah itu kesenangan saya. Jadi kesenangan saya itu cuman jalan-jalan saja, melihat pemandangan-pemandangan. Jadi ketika melihat pemandangan itu ada perasaan fresh hati dan pikiran teman-teman. Kemudian yang saya rasakan ketika melihat pemandangan-pemandangan seperti itu justru menambah rasa syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata ciptaannya itu sangat indah sekali teman-teman, dan bisa dinikmati oleh saya sendiri. Nah itu teman-teman, saat itu gitu teman-teman ya, bisa dinikmati oleh saya gitu teman-teman. Dan sebetulnya dinikmati itu bukan buat saya saja gitu teman-teman ya, semua orang bisa dinikmati. Tetapi karena waktu itu saya sedang benar-benar menikmatinya, jadi ya bisa menambah rasa syukur. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, tidak berpatokan dengan siapa Anda punya uangnya, tetapi siapa Anda menyenanginya gitu teman-teman ya. Karena hal sekecil apapun kalau membuat kalian senang ya pasti senang teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran sensasi yang sering hadir atau kejadian-kejadian yang saya alami saat di ambang 95%. Karena banyak sekali yang bertanya, sesuai pengalaman saya ceritakan teman-teman. Ketika di ambang 95% itu saya mudah sakit, kayak macam kena flu, kena pilek ya, kemudian sakit demam ada juga, batuk ada juga, panas dalam ada juga gitu teman-teman ya. Itu banyak sekali gitu teman-teman, dan sering waktu itu. Jadi 1 bulan nih kita enak gitu teman-teman, dalam 1 bulan itu ada aja kita mengalami sakit gitu teman-teman ya. Bahkan ketika di ambang 95% itu udah nyaman beberapa bulan gitu teman-teman ya, ada aja mengalami sakit gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mengalami hal tersebut, jangan gusar, jangan risau teman-teman ya, berarti kalian sama dengan saya. Nah itu teman-teman. Tetapi apakah itu berbahaya? Tidak teman-teman ya, karena itu memang dipicu dari imun kita yang masih belum kuat gitu teman-teman. Kenapa masih belum kuat? Ya karena di ambang 95% itu stres masih tetap ada gitu teman-teman, walaupun stresnya itu tidak terlalu besar gitu teman-teman ya, karena masih terlalu teringat dengan penyakit, dengan sensasi gitu teman-teman. Jadi yang pertama saya sering sakit, kemudian yang keduanya masih mempunyai rasa malas yang sangat besar. Nah itu teman-teman, dan bagi teman-teman yang sekarang ingin menangani hal tersebut gitu teman-teman ya, kuatkan saja imunnya. Dengan cara seperti apa? Tetap makan yang banyak makan yang bergizi, minumnya juga harus banyak, air mineral gitu teman-teman ya. Kemudian rajin olahraga, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran di ambang 95% kesehatan saya yang sering terjadi gitu teman-teman. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, terutama bagi orang-orang yang masih penasaran tentang di ambang 95%. Biasanya yang bertanya itu sekarang itu sudah mulai nyaman ya, tetapi kok masih ada rasa tidak nyaman pas sedikit-sedikit, biasanya seperti itu, makanya bertanya hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat, cepat sembuh lagi gitu teman-teman ya. Kemudian cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.